Maru, ちょっと離席する。 Runa bertanya, kenapa ada kacamata besar di atas kasur Akane? Itu bukan kacamata, Sat. 何にも予定なんてないよ。ドアを開けていただいても、瑠璃姫様。 Yo bare kabare, dan mriki admin badhe nyritakaken anime Yamada-kun to level 99 episode 1 sampai tamat. Nah, karena durasinya ini sangat panjang, maka dari itu kalian siapkan kopi dan teh kalian. Lalu jangan lupa untuk push subscribe, like, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepensing. Scene diawali dengan menampilkan seorang gadis yang lagi diputusin pacarnya. Pacarnya itu beralasan dirinya telah jatuh cinta ke cewek lain. Meskipun terlihat biasa saja, namun ternyata... まあ、とは思ってました。 Scene berlanjut memperlihatkan gadis tadi yang sedang curhat ke bestinya. Oh ya, nama MC cewek kita yang satu ini adalah Konishita Akane. Kita panggil saja Akane. Dan bestinya bernama Maeda Momoko. Kita panggil saja Maeda. Diketahui sang mantan yang ternyata terpincut sama cewek di game online yang ia mainkan. Akane pun teringat kenangan di saat sang mantan yang mengajaknya bermain game tersebut. Mengira sang mantan cuma sekedar gamer biasa, Akane tak menduga akan tiba hari di mana dirinya mendapati sang pacar yang NTR sama cewek lain. Parahnya lagi, mantannya itu meminta untuk mengembalikan semua item langka yang pernah ia berikan sebelumnya. Maeda pun bersyukur karena bestinya itu telah putus dan kembali ke dunia jomblo kayak admin. Maeda kemudian pamit pergi kuliah dan menyarankan bestinya itu untuk berhenti murung dan masuk kelas sesegera mungkin. Di tengah kegalauan yang melanda, Akane yang belum bisa move on memutuskan untuk login ke dalam game tersebut untuk mengecek item langka yang dimaksud oleh mantannya. Nah, setelah login ke dalam game berjudul Forest of Savior, nah, dirinya mendapati semua item yang dulu dia berikan oleh sang mantan kini telah lenyap beserta penghapusan wishlist antara mereka. Saking emosinya, Akane melampiaskan pada monster di dalam game tersebut. Di tengah sesi pelampiasan Akane, dirinya terhenti karena ada seseorang yang memanggilnya. Dan ketika menoleh, terlihat karakter mage berambut afro dengan wajah datar bagaikan lagi nahan berak. What the hell? Akane yang melihatnya pun merasa seperti mengenalnya. Dan ternyata orang itu adalah Yamada, teman satu guildnya. Singkat cerita, Akane dibuat emosi karena Yamada yang membalas chatnya sangat lama. Nyelep cuy. Dan sekalinya dibalas, jawabannya singkat banget. Nah, setelah sedikit berbincang singkat, Akane mengutarakan dirinya bukan sedang berburu, melainkan melampiaskan emosinya karena telah menjadi jomblo. Dan jawaban Yamada adalah... されちゃったみたいでさ。 Emosi Akane pun semakin memuncak nih setelah melihat chat Yamada yang seolah mengusirnya. Dan kemudian inilah yang terjadi. Nah, setelah itu Akane pun menyudahi sesi pelampiasannya. Nah, setelah tersadar, Akane merasa bersalah karena telah melampiaskan ke orang tak bersalah. Namun beginilah reaksi seorang Yamada. Bukannya tobat nih anak, Akane malah melanjutkan sesi ngatain Yamada dong. Dan menyamakan Yamada dengan mantannya yang sama-sama maniak game. Baru saja logout, Akane mendapati sebuah event penukaran voucher terbatas secara offline. Melihat hal tersebut, membuat Akane mengingat kenangan anniversary-nya bersama sang mantan. Kepesing. Akane yang awalnya tidak ingin ke sana karena takut bertemu dengan sang mantan bersama pacar barunya, namun Akane bertekad untuk move on. Akhirnya, ia memutuskan untuk berangkat ke event tersebut. Singkat cerita, Akane meminta tolong Maeda untuk menemaninya berbelanja sepulang sekuliah nanti. Nah, setelah itu, Maeda bertanya, Akane akan pergi kemana?
Akane pun memberitahu kalau dirinya akan menghadiri event offline game Forest of Savior. Mengira pastinya sudah move on, namun dugaannya itu salah. Karena Akane bertujuan untuk tampil secantik mungkin supaya mantannya itu menyesal karena telah memutuskannya. Kepinsing. Singkat cerita, setelah banyak perjuangan tenaga dan uang yang tak sedikit, akhirnya Akane nampak menghadiri event offline game Forest of Savior-nya. Terlihat Akane sekarang tampil sangat kawaii demi membalas dendam kepada sang mantan. Namun baru saja berjalan beberapa menit, Akane yang mendapati sang mantan tengah berjalan berdua dengan pacar barunya. Hal itu membuat Akane pun gak bisa move on lagi nih. Lalu hendak menghampiri mantannya tersebut. Namun kemudian Akane tersandung karena tak memperhatikan jalan yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Bukannya langsung bangun, nih cewek malah merantapi nasibnya dong. Dan di tengah keputusan itu, secara tiba-tiba Akane yang tadinya putus asa dan merantapi nasib bagaikan dunia akan hancur berubah total setelah mendapati pria tampan yang membantunya. Hanya dengan beberapa obrolan singkat, Akane terlalu belak-belakan tentang hidup pahitnya itu, dan ia malah mendapatkan reaksi tak berguna dari pria tampan tersebut. Akane kemudian meminta maaf dan menganggap pria itu tidak tertarik dengan topiknya. Kemudian pria tampan itu membenarkannya dong, anjir. Namun ketika dirinya mengucapkan kalimat yang tak asing bagi Akane, Akane pun auto menyadari kalau pria tersebut adalah seseorang yang ada di dalam gamenya. Rupanya Akane menebak pria tampan di hadapan itu adalah Yamada, si Afro jutek yang ia temui di dalam game. Meskipun dirinya yakin, namun karena pria itu terlihat sangat datar, Akane menjadi tidak yakin apakah tebakannya itu benar atau tidak. Tak berselang lama, mantan Akane datang sembari berteriak ke arahnya. Hal itu sontak membuat Akane menjadi salah tingkah. Namun ternyata terungkaplah Yamada adalah gamer profesional yang sangat terkenal. Mendengarnya membuat Akane mendekat dan bertanya apakah ia benar-benar seorang gamer. Dan Yamada pun membenarkan dan merasa itu kesempatan baginya. Kemudian Akane mencoba memanfaatkan situasi itu. Singkat cerita, Akane mencoba berbohong dengan berkata dirinya telah berpacaran dengan Yamada. Akan tetapi 違います。 inilah pentingnya briefing cuy. Yamada tidak ingin berurusan dengan siapapun. Namun karena Akane terus memohon dan diiming-imingi dengan kupon penukaran terbatas, Yamada pun tergugah dengan tawaran itu. Melihatnya sontak saja membuat mantan Akane pun terpukul. Bukan Akanenya, melainkan karena dirinya yang telah ngefans dengan Yamada selama 3 tahun. Namun komentarnya bahkan tidak pernah dibalas satupun olehnya. Akan tetapi ketika melihat mantannya yang ditenangkan oleh pacar barunya, hal itu membuat Akane semakin tidak bisa move on, tenggelam dalam perasaannya sendiri. Dan akhirnya Akane pun berakhir minum-minum di kedai sake bota bersama dengan Yamada yang terseret dengannya. Singkat cerita, Yamada hanya bisa mengikuti sedikit pembicaraan dari Akane, di mana Akane akhirnya mengungkapkan tujuan aslinya yang ingin membuat mantannya menyesal telah memutuskannya. Akane kemudian bertanya tentang maksud dari gamer profesional. Yamada pun menjelaskan, singkatnya itu adalah orang yang bermain game dan mendapatkan cuan dari sponsor. Akane tidak begitu paham dengan dunia game, mengira Yamada dibayar oleh game Forest of Savior. Namun Yamada memberitahu kalau dirinya dibayar dari game FPS, bukan game Forest of Savior. Setelah itu Akane bertanya alasan dari Yamada yang terlalu cuek dan menyindir Yamada yang tak akan populer di kalangan wanita jika bersikap seperti itu. Yamada pun membenarkan bahwa dirinya memang tidak populer dan bahkan dirinya tidak pernah memiliki pacar sekalipun. Sontaklah Akane tidak percaya
pria setampan itu tidak punya pacar. Ya, Yamada pun menjawab bahwa dirinya tidak tertarik soal percintaan. Selain itu, dirinya tidak memahami tentang hal itu. Tak berselang lama, Akane meminta izin pergi ke toilet. Di toilet, Akane baru menyadari kakinya tergores gara-gara terjatuh tadi. Nah, setelah menyesali telah menghadiri event tersebut, nah sekarang Akane malah mendapatkan kenangan pahit karena melihat sang mantan bersama pacar barunya. Sekembalinya Akane ke meja, dirinya mendapati Yamada yang menghilang dari sana. Akane mengira Yamada telah pulang, meski dirinya seolah tidak peduli dengan hal itu. Namun secara tak diduga, ya, Yamada kemudian meminta Akane untuk duduk kembali. Dan rupanya Yamada tadi keluar untuk membeli pembalut luka. Tanpa disangka, meskipun wajahnya datar, ternyata Yamada adalah seorang yang perhatian. Kemudian Akane mengajak Yamada untuk terus minum di bar itu. Scene ditutup dengan memperlihatkan Akane yang terbangun karena mendengar suara Yamada. Akan tetapi, dirinya dibuat terkejut akan sesuatu hal. マル、ちょっと離席する。 Kisah 2. Ternyata Kanai lupa ingatan karena semalam habis mabuk berat. Sampai-sampai ia berpikir kalau mereka sedang cinta satu malam. Ya enggak lah anjir. Setelah itu, Yamada menjelaskan secara singkat kejadian yang sebenarnya. Kalau kemarin malam, ia terpaksa membawa pulang Akane. Sebab kalau ditinggal, ia merasa tidak manusiawi. Alhasil, setelah mendengar penjelasannya, Akane pun malu-malu sendiri. Lalu Yamada juga memberitahu kalau pakaiannya kemarin terkena muntahannya sendiri. Dan tadi sudah ia cuci. Sontaklah, karena semakin malu lagi. Singkat cerita, di saat mereka akan berpisah, karena mungkin mereka tidak bertemu lagi, Yamada menyuruhnya untuk jaga diri baik-baik. Dan singkat cerita lagi di apartemen. Setelah mandi dan beres-beres, Kanai baru sadar jikalau kalungnya menghilang. Nah, setelah mencari kesana kesini, tetap kalungnya tidak ketemu. Namun, ia teringat dengan Yamada, sehingga Kanai langsung cepat-cepat login ke game FOS. Namun di sana, ia hanya bertemu dengan Rurihime saja. Nah, kenapa Kanai sangat khawatir dengan kalung itu? Sebab kalung itu adalah hadiah pertama dari sang mantan. Kembali ke game, Kanai juga curhat kepada Rurihime tentang kejadian sebelum-sebelumnya. Namun tiba-tiba ada notif kalau Yamada sudah login. Namun percakapan Akane tidak digubris oleh Yamada karena terlalu fokus dengan Rurihime. Alhasil, Kanai ngechat secara pribadi. Namun Yamada menjawab tidak tahu. Kembali ke Rurihime, mereka berdua mendiskusikan tentang penyimpanan kulit mereka yang penuh. Namun saat Akane bersedia mengambilnya, tiba-tiba Yamada bilang kalau barang-barang tersebut adalah sampah. Sontaklah kata-kata itu menusuk keras di hati Akane. Dan juga mereka baru sadar kalau Akane berada di belakang mereka. Alhasil karena kata-kata tersebut, Akane pun langsung log out dari game itu. Beralih ke Yamada. Setelah bermain, ia tak sengaja menginjak sesuatu. Dan saat dilihat, ternyata itu adalah kalung yang dicari oleh Akane. Sontaklah Yamada mulai panik dan kaget. マジか。 Di sisi lain, Akane bermimpi kalau mantannya ngajak balikan. Namun ia tersadarkan oleh kenyataan yang pahit. Sehingga di hari itu ia mengajak Maeda nongkrong sekaligus curhat tentang kejadian kemarin. Nah, setelah mendengar tentang kalung pemberian mantannya yang hilang, Maeda pun menasehatinya untuk apa menyimpan barang orang yang mencapakannya. Dan juga membuktikan kalau Akane tidak move on dengan mantannya. Sontaklah kata-kata Maeda menusuk keras di hati Akane lagi. ネトゲまで始めるし全体的に重いんだよね。妻の話しないので。 Singkat cerita, Akane pun pulang.
dan di jalan ia tak sengaja berpapasan dengan Yamada. Dan terungkap, sejak kejadian itu, Akane belum login sama sekali ke game itu. Nah, di stasiun itu terlihat Yamada bersama dua bocah SMA yang ingin menyatakan perasaannya. Tapi Yamada malah pergi memendingkan gamenya dong. Sehingga Akane tak sengaja berteriak. Lalu Akane menghampiri Yamada untuk menjelaskan kalau kedua gadis itu sedang menyatakan perasaannya. Kemudian setelah berjalan beberapa saat, Yamada memberitahu kalau ia menemukan kalungnya, namun patah sebelah. Yamada pun meminta maaf atas kecerobohannya. Dan singkat cerita, setelah sampai di stasiun kota, mereka pun berpisah. Namun di sana turun hujan lebat. Yamada pun berniat menyusul Akane lagi untuk memberikannya payung. Lalu ia pun pergi begitu saja. Beralih ke apartemen, saat merendungkan kejadian sebelumnya, tiba-tiba ya, datang paket dari ibunya dong. Sehingga Akane langsung memanggil Maeda setelah pulang kerja nanti untuk mampir ke rumahnya. Dengan ekspresi marah, Maeda pun menyuruh untuk membuang semua barang-barangnya. Pada akhirnya, Akane pun harus ikhlas membuang semua barang meskipun banyak kenangan yang ada di sana. Lalu saat Maeda bertanya tentang kedua barang itu yaitu payung dan kalung, Akane teringat dengan Yamada yang pernah bilang kalau untuk lebih selektif soal ruang penyimpanan. Sehingga Akane pun berniat untuk membuang kenangan mantannya itu. Nah, setelah membuang semua sampah itu, mereka pun menuju ke bar. Dan singkat cerita, beberapa jam kemudian, tiba-tiba Akane datang ke apartemen Yamada untuk mengembalikan payungnya sambil keadaan teler. はじめまして山田くん、強ければこれを機に。 Jir, tak panggil no polisi lo. Nah, tujuan Akane ke sini selain mengembalikan payung, ia juga berterima kasih telah membantunya saat event kemarin. Mungkin tidak adanya Yamada pada waktu itu, mungkin ia akan depresi sampai saat ini. Maka dari itu, Akane sangat berterima kasih kepadanya. Namun sebelum mereka akan pergi, Yamada memberitahu kalau Rurihime sedang khawatir kepada Akane karena semenjak kejadian itu Akane belum login sama sekali. Sehingga Yamada menyuruhnya untuk login kembali. そういえばマスターが心配してました。あれ以来ログインしてこねえって言って。まあまた。する結婚。 Kisah 3. Di suatu hari, Akane diajak Maeda untuk kencan buta. Namun di sana Akane malah kebelet pulang dong. Dan perkenalkan, si laki-laki itu kita sebut saja Asep. Ia berusaha mendekati Akane, namun Akane berusaha untuk menjauhinya. Kayak admin dulu. Singkat cerita, selesai dari kencan buta itu, Maeda marah-marah karena Akane terlalu asik bermain handphone pada waktu itu. Namun Akane beralasan kalau ia sedang sibuk chat-chatan dengan Rurihime, teman ceweknya di game FOS. Tapi Maeda memperingatinya kalau belum tentu itu cewek. Mungkin itu om-om yang bermain sebagai cewek, kayak admin biasanya. Nah, sesampainya di rumah, Akane baru sadar dan heran kenapa ia lebih senang bermain game daripada kencan buta. Kemudian Akane mulai masuk ke dalam game FOS untuk menemui Rurihime sesuai janji yang ia rencanakan. Dan di sana terdapat Rurihime dan Yamada. Kemudian Akane mencoba menyimak percakapan mereka berdua. Sebab mereka berdua masih belum sadar kalau ia sudah login. Nah, setelah mengamati beberapa saat, Akane mulai sadar kalau mereka berdua seperti memiliki hubungan spesial. Lalu mereka berdua pun mulai sadar kalau ada Akane, sehingga Yamada langsung izin logout. Lalu Rurihime berjanji akan menelponnya nanti.
Sontaklah dengan pernyataan itu. Tuh karena Akane benar kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih. Sehingga saat kuliah, Akane ingin stalker sosial media Yamada. Namun Akane merasa itu seperti memata-matai. Kemudian saat pulang kuliah, ia tak sengaja bertemu dengan Asep kembali. Namun di situ Akane mulai lupa dengan namanya dong. Sehingga setiap pembicaraan mereka menjadi sangat absurd. 山田ね CM で見たことあるかもごめんってだからずっと気持ちがモヤモヤしてる。 Lalu saat mereka berdua di stasiun, Akane tak sengaja bertemu dengan wanita sebelumnya yang sekarang menemui Yamada. Nah, setelah melihat kejadian itu, Akane mulai tidak percaya kalau Yamada tidak pernah mempunyai pacar. Lalu saat berada di rumah, tiba-tiba Akane mendapatkan SMS dari Rurihime yang memberitahu kalau game FOS sedang mengadakan kolaborasi dengan kafe. Nah, di situ Rurihime mengajak Akane untuk datang ke sana bersama-sama. Tak salah lagi, Akane mulai yakin kalau cewek mungil itu adalah Rurihime. Selain itu, Rurihime juga mengajak anggota yang lain. Tapi tujuan utama Rurihime adalah pengen ketemu langsung sama Akane. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah, hari ini adalah pembukaan kafenya dan Akane sangat ingin bertemu dengan Party di dunia asli. Nah, setelah berdandan diri, Akane pun langsung berangkat ke kafe itu. Namun terlihat kalau Akane kesusahan mencari lokasinya. Makanya rek, kalau Google Map jangan kasih ke wanita, entar kesasar jongor nggak tuh. Namun tiba-tiba 私こそ 俺拾いますよ ya, Akane ditabrak oleh seseorang pria tampan. Dan ternyata mereka sama-sama sedang menuju ke kafe itu. Di perjalanan, pria tampan itu sangat banyak berbicara yang mengingatkan Akane dengan seseorang. Kepinsing. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sana. Lalu si mungil itu memanggil mereka berdua. Namun saat menyapa Yamada, tiba-tiba si mungil itu datang dengan tatapan tajam. Sehingga Akane merasa berbeda dengan Rurihime dunia nyata dan di dunia game. なんかゲームでの雰囲気とちょっと違うような。ちょっとエータ、誰この人。 Lalu kita dibawa flashback saat Akane tepar di dalam kamar Yamada. Di waktu itu, Yamada sedang buru-buru kembali ke rumahnya. Sebab Yamada adalah gamer FPS profesional. Lalu Yamada meminta maaf telat ke teman-temannya karena ada seorang cewek yang nginap di kamarnya. Sontaklah teman-temannya pun heboh. Namun Yamada meminta izin AFK kembali. Kemudian Yamada mencoba menyadarkan Akane kembali. Tapi tiba-tiba Akane memeluknya dan menyuruh Yamada untuk pergi dan meninggalkannya. Tapi Yamada sadar kalau itu cuma keluhan Akane kepada mantannya. Lalu setelah berhasil membuat Akane tertidur, tiba-tiba へこんでんだ。大変だな。恋愛ってのも、おとなしく朝まで寝ててくれ。 Kisah 4. Nah, terlihat di dalam kafe itu banyak sekali merchandise ataupun aksesoris dari game FOS. Dan perkenalkan, mereka berdua adalah yang berkacanya mata, ia bernama Lita, dan Pak Tua bernama Pak Komota. Terlihat mereka berdua sangat akrab sekali. Lalu Akane bertanya ke si mungil apakah dia Rurihime. Sontaklah si mungil bilang kalau ia bukan Rurihime. Sehingga Yamada pun menyuruh mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan lagi nih, pria itu bernama Lita Sasaki. Dan dialah dibalik karakter Rurihime. Jir ngohot nih anak. Atau kata lain, nekamare, yaitu seseorang cowok yang bermain sebagai cewek di dunia online. Tapi Lita menolak kalau ia disebut sebagai nekama atau ngehot. における俺と瑠璃姫は強いて言うならやはり分身でもあるみたいなみんな音 温度差すごいから
Kemudian perkenalkan Takezo Kamota. Dia adalah seorang petani yang belum pernah bertemu di game. Dan gadis mungil itu adalah Runa, adik Lita sekaligus model dari Ruihime. Makanya kok mirip. Dan terlihat Runa sedikit cemburu ketika melihat kedekatan Akane dengan Yamada. Nah, setelah perkenalan itu, Akane sedikit lega. Tapi ia heran, kenapa Yamada bisa sedekat itu dengan Lita. Ya, alasan kenapa Yamada bermesraan dengan Lita karena ia adalah senior di tempat asalnya, sehingga ia terpaksa menuruti semua perintahnya. Selain itu, Akane sangat lega kalau Yamada tidak berbohong kalau ia tidak pernah berpacaran. Namun, Runa menganggap tatapan Akane itu ia sedang jatuh cinta dengan Yamada. Kepinsing. Untungnya, mulut Runa langsung dibungkam oleh kakaknya dan bilang kalau ia bersikap seperti itu, hidupnya bakal sulit sekali. Lalu saat Akane melirik Yamada, Yamada juga meliriknya dong. Sehingga kesadaran Akane tiba-tiba menghilang sejenak. Alhasil ia menjatuhkan gelas yang ia pegang. Namun saat membersihkan pecahan kaca itu, Yamada menempuk tangannya dan menyuruh supaya pegawainya saja yang membersihkan pecahan itu. Sontaklah Akane salting sendiri. Namun Akane tidak bisa lari kemana-mana. Lalu Yamada izin keluar karena ingin menelpon seseorang. Gue ikut deh. Nih anak. Nah, kemudian terjadilah obrolan kecil antara mereka bertiga. Singkatnya, Pak Kamota memberitahu kalau Runa jarang login ke game FOS. Dan biasanya ia login 3 bulan sekali. Lalu kita berpindah ke Yamada. Di situ ia galau karena menganggap sikap Akane tadi seperti menjauhinya. Tapi untungnya Lita menjelaskan kalau Akane cuma merasa malu. Lah kok iso? Ya ndak tahu kok, tanya saya. Lalu Lita memuji kalau Akane di dunia asli sangat cantik. Berbeda dengan Yamada yang sama-sama memandang Akane sama seperti anak kecil. Tapi Lita memperingatkan Yamada kalau ia bersikap cuek seperti itu, maka ia tidak akan punya pacar. Lalu kita dibawa flashback ke seorang gadis yang menangis. Dan itulah kenangan terakhir Yamada bersama seorang cewek. Singkat cerita, mereka pun akan pulang. Dan terlihat nih, Runa masih jengkel dengan Akane yang selalu menempel dengan kakak dan Yamada. Di situ, ia memiliki rencana jahat untuk mengeluarkan tuh bocah dari Gluid. Kemudian, mereka berdua pun pulang bersama. Di kereta, Akane mencoba membuka topik. Tapi topiknya selalu berhenti karena Yamada itu sendiri. Lalu Akane mulai sadar kalau cewek-cewek di sebelahnya mulai melirik ke arahnya. Tapi bukan ke dirinya, melainkan ke Yamada. Sehingga Akane kepikiran dengan kata-kata Runa tadi yang mengatakan bahwa ia sedang jatuh cinta dengan Yamada. Kemudian Akane bertanya, nanti malam Yamada mau makan apa? Yamada pun menjawab makan puding. Awalnya Akane tidak percaya, tapi setelah mampir ke supermarket, dia beneran dong beli puding. Lalu saat perjalanan pulang, Akane baru sadar kalau Yamada tidak bisa memasak dan ia selalu beli makanan di warung. Sehingga Akane mempunyai ide dan ia menyuruh Yamada untuk menunggu di sini 10 menit saja. 10 menit saja. 10 menit saja. Ya tahulah, 10 menit sama dengan 1 jam. 10分元気になるもんなんだな。大丈夫ですか？この大荷物。 Dan ternyata Akane pulang ke rumah untuk mengambil beberapa makanan sisa. Sebab ia ingin gizi dan vitamin Yamada terpenuhi. Kemudian ada telepon dari orang asing. Dan saat mengangkatnya ternyata itu adalah Runa. Ya, Runa menelepon Akane untuk meminta maaf atas ketidaksopanannya tadi. Sehingga Akane pun memaafkannya. Sebab ia juga memakluminya. Lalu Runa mengajak Akane untuk mabar lagi. Dan Akane mengiyakan, tapi Sabtu depan. Nah, setelah mendapatkan kabar itu, Akane pun sangat senang. なあ、山田知ってる？はい。
一回見てみたいな。レベル Kemudian sesampainya di rumah, Yamada melihat kalender. Apakah Sabtu depan ada acara atau tidak? Dan ternyata ia ada jadwal bimbingan belajar bersama Runa. Kisah 5. Cerita berlanjut di pagi hari yang cerah itu. Di saat Yamada menyeting DPI mouse-nya, tiba-tiba Aita menelponnya yang bertanya apakah Yamada jadi mampir ke rumahnya untuk mengajar Runa. Namun sebelum Yamada berangkat, Aita meminta tolong untuk membawakan manga yang waktu itu ia ingin pinjam. Anjir ngekai. Ya, seperti di episode kemarin, jadwal Yamada mengajar Runa itu bertabrakan dengan Akane yang mengajak Runa bermain game. Lalu kita berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan seorang pria yang kita sebut saja Samsul. Dia tak menyangka kalau Rurihime di dunia nyata sangat cantik, padahal di tempatnya adalah Akane. Sontaklah Samsul langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kepengseng. Meskipun Akane sudah berkali-kali bilang kalau ia bukan Rurihime, tetap saja si Samsul menganggapnya Rurihime. Alhasil, sekeras apapun Akane memberitahunya, si Samsul tetap kekeh menganggapnya Rurihime. Sehingga Akane mulai tidak nyaman nih berada di sana. Dan ia baru saja mendapatkan pesan dari Runa yang menyatakan untuk menyuruhnya berangkat terlebih dahulu. Sebab ia ada urusan mendadak, jadi ia akan telat. Dan bilang kalau temannya pasti sudah datang di sana, yaitu si Samsul. Sontaklah Akane bingung nih harus bagaimana, sehingga ia langsung izin ke toilet. Sesampainya di toilet, Akane mulai menenangkan diri. 場所にいて瑠璃姫様と思ってて、瑠璃姫様しか Lalu kita berpindah ke Yamada. Sesampainya di rumah Aita sekeluarga, ia langsung disambut hangat oleh Mama Runa. Kemudian Yamada masuk ke kamar Runa. Tapi Yamada bertanya ke Runa, bukannya hari ini ia sudah mempunyai janji. Namun Runa bilang tidak ada. Tapi tiba-tiba Runa mendapatkan telepon dari Akane dong. Ayo. 何も予定なんてないよ。 Di sisi lain, Akane mulai frustasi nih. Namun tiba-tiba terdengar suara kaki yang ternyata si Samsul. Ya, kedatangannya ke sini karena khawatir dengan Akane. Sontaklah Akane kaget bukan main. Sebab ini toilet wanita. Kenapa nih orang kok bisa masuk ya kan? Lalu Akane beralasan kalau ia lama di toilet karena sedang sakit perut. Lalu menyuruh Samsul untuk pergi dari sana. Si Samsul mulai di luar kendali dong. Dan ドアを開けていただいても瑠璃姫様 kembali ke Yamada dan Runa. Runa bilang kalau itu bukan masalah besar, tapi Yamada tetap marah karena Luna membohongi Akane. Runa jujur kalau ia menyuruh temannya untuk menggantikannya di sana, sebab orang tersebut seperti menyukai karakter kakaknya, yaitu Rurihime. Sontaklah firasat Yamada buruk, sehingga Yamada langsung menuju ke tempat itu. Tapi 自動ドアかと思っちゃった。 Nah, setelah bertemu dengan Aita, Aita langsung mengecek tempat pertemuannya. Di belakang, Runa sambil merenung melihat foto-foto bersama anggota kulitnya. Dan terlihat kalau ia cemburu setelah kedatangan Akane di kehidupannya. Sebab perhatian mereka sekarang lebih fokus ke Akane saja. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, di luar Pak Kamota datang sambil nangis kecirit-cirit. Kepirit-pirit karena kaget kalau Akane diculik oleh seseorang. Hehehe, gue berlebihan meminta bantuannya. Ya, alasan mereka memanggil Pak Kamota tak lain tak bukan untuk mengantarnya. Anjir. Di mobil, Aita langsung menceramahi adiknya untuk segera meminta maaf ke Akane. Namun Runa tidak mau, sebab ia kan sudah punya teman 300 di teman online. Selain itu, ia terlihat cemburu setelah kedatangan Akane di klub mereka. Namun Aita menjelaskan kalau tanpa adanya pemula di klub mereka, pasti klub mereka akan membosankan. Makanya Runa harus bersyukur dan meminta maaf dan memberitahu kalau Akane selama ini berusaha untuk berteman dengannya. あの子は大丈夫。
Singkat cerita, sesampainya di tempat, akhirnya mereka berhasil menemukan Akane. Dan terlihat kalau Akane sedikit tidak nyaman berada di sana. Kemudian mereka jujur datang ke sini karena khawatir kepadanya. Namun terlihat kaki Akane ada bekas luka. Sorry bro, itu salah gue. Jir, ngaku nih orang. Iya, kronologinya adalah saat di toilet sebelumnya, Samsul ingin memberinya obat perut. Dikarenakan Akane tidak membuka pintu, alhasil Samsul memberikan obat itu melalui celah bawah dong. Iya, dimana hal itu membuat Akane terkejut lah, sehingga kakinya terpentok ke kloset. Jir, siapa yang gak terkejut, Sap? Bro, lu tahu sopan santun nggak? Gue geblek di sini loh. Kemudian Yamada langsung meminta maaf ke Akane karena tidak memberitahunya kalau di hari ini ia akan mengajar Runa. Jir, Yamada jadi guru. Belum woi. Namun terlihat Akane tidak marah terhadap Runa. Tapi saat akan mengejar Runa, dia kepentok lagi dong. Kepengsing. Sehingga dari kejauhan Runa langsung balik badan menuju ke Akane karena khawatir dengan luka Akane. Lalu saat Aita membawa Runa untuk memberinya pelajaran, Akane tiba-tiba bilang kalau perutnya sakit. Ya, sebagai pengalihan perhatian saja. Makanya bro, minum obat gue dong. Jir, nih orang masih ngeyel aja. Sehingga Akane menyuruh mereka untuk membeli obat OTC kategori 1 yang ada di apotek 500 meter dari sini. Namun saat Runa akan ikut, Akane menyuruhnya untuk tetap di sini untuk mengusap perutnya. Alhasil mereka bertiga pun disuruh Akane untuk membeli obat itu. Lu pulang sana. Nah, setelah mereka pergi, tersisa mereka berdua dan mereka canggung satu sama lain. Ya, alasan Akane menyuruh mereka bertiga supaya ia bisa ngobrol berdua bersama Runa. Kemudian Akane mencoba mencairkan suasana dengan bertanya level Runa di dalam game FOS. Namun setelah tahu kalau Runa levelnya maksimal, Akane pun sedih nih karena tidak bisa mabar dengannya. Akan tetapi Runa bilang kalau ia punya akun kecil, sehingga Akane pun senang kembali dan mengajaknya kapan-kapan berburu bersama. Nah, dengan obrolan tersebut, Runa heran kenapa Akane bisa berbicara seolah tidak ada yang terjadi. Padahal ia sudah membohonginya, dan Runa jujur kalau ia sangat membenci Akane dan ingin mengeluarkannya dari Guluid. Ya, meskipun pernyataan itu membuat Akane kaget, tapi ia merasa kalau Runa memiliki hati yang baik. Selain itu, kedatangannya ke sini untuk menemui Runa, sebab akhir-akhir ini ia merasa sangat senang karena bisa bergabung dengan kulit mereka. Akane melihat kalau mereka adalah teman baik, makanya di hari ini Akane ingin Runa mengizinkannya bergabung dengan kelompoknya. Sontaklah Runa menangis sejati-jatinya dan langsung meminta maaf karena telah berbuat jahat kepadanya. Lalu saat mereka bertiga datang, mereka berdua sudah akrab lagi tuh. Okaeri. Akane-chan, Kureta kara kana? Lalu saat Yamada ngobrol berdua bersama Akane, Akane menyatakan meskipun ia sudah dibohongi oleh Runa, tapi Akane tetap ingin berteman dengannya. Dan bisa dilihat kalau Akane sangat lemah soal percintaan, tapi soal akur dengan teman cewek itu sangat mudah baginya. Nah itu bro, baru calon istri gue. Jir, ini orang masih aja di sini. Pulang sana. Kisah 6. Di sini kita berfokus kepada kehidupan Runa. Ya, Runa memiliki ibu yang protektif dan ayah yang ramah. Lalu ada kakak yang selalu mengurusnya. Dan ia dibesarkan seperti seorang putri. Dan Runa ini sangat suka bermain game karena teman-teman di gamenya selalu baik kepadanya. Sedangkan di dunia nyata malah sebaliknya, Runa sangat dibenci di sana. Lalu kita berpindah ke sekolah. Kita diperlihatkan kalau Runa memiliki sifat angkuh, sehingga ia sering menyendiri demi menjaga gengsinya. Alhasil, teman sekelasnya bingung harus menghadapinya dengan cara apa. Namun, meskipun di sekolah ia dibully, Runa tidak peduli karena dia punya 300 teman online. Meskipun begitu, Runa ini memiliki paras yang cantik. Sebab itulah banyak yang diam-diam jatuh cinta kepadanya. Bahkan saat ia berlibur saja,
dengan dandanannya seperti seorang putri membuat para laki-laki kepincut kepadanya. Selain itu, Runa memiliki teman laki-laki dan kakak yang tampan. Makanya saat Runa melihat teman laki-lakinya di kelas, Runa menganggap mereka kayak tempe penyet. Meskipun Runa orangnya jarang bersosialisasi, tapi ada beberapa temannya yang masih menyapanya. Lalu sepulang sekolah, sekarang Runa mampir ke apartemen Akane. Disebabkan Akane adalah teman baru yang lebih tua dari dia, sehingga itu membuat Runa lebih nyaman dengan Akane. Dan jikalau Akane membalas pesan dari Maeda, Runa cemburu dong. Kemudian Akane mengajak Runa melihat satu, yaitu artis terkenal yang akan syuting di daerah mereka. Anjir tadi Rossi. Selesai melihat syuting tersebut, Akane sangat senang nih karena melihat satu di sana. Tetapi Yamada tetap selalu di hati. Kepesing raimu. Namun Runa sekarang mulai berpikir kalau ingin punya lebih banyak teman lagi. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Di saat Maeda mampir ke apartemen Akane, ia bilang ingin punya pacar sambil merenungi hidup ngenesnya ini. Dan ia punya planning harus segera menikah setelah lulus kuliah nanti. Tapi untuk mendapatkan seorang suami itu kan harus berpacaran dahulu. Ya minimal ta'aruf lah. Namun ternyata ocehan Maeda tidak didengar oleh mereka berdua dong. Oh, jambu kan iku. Sontaklah Maeda marah-marah nih sebab Akane sekarang selalu menghabiskan waktunya untuk bermain game. Lalu Runa menyuruh Maeda untuk pergi saja kalau tidak mau berkumpul dengan mereka. Sontaklah Maeda semakin marah dan bilang jangan remehkan dia. Ma, ada mak lampir. Kemudian Akane menceritakan kalau hubungannya dengan Yamada sekarang mulai terlihat. Sebab beberapa hari yang lalu Yamada mulai menerima list friend teman di game FOS. Selain itu, Runa menjelaskan kalau Yamada orangnya sangat pintar. Bahkan saat ujian kuliah, ia masih sempat untuk mengajarinya. Dan sontaklah Maeda yang mendengar itu ingin berpacaran dengan Yamada. Kepesing. Ternyata panjang umur dong Yamada. Saat digosipin sebentar, ia muncul di dalam game. Lalu Akane menyapanya dan menunjukkan kalau ia sudah memakai sepatu sesuai saran yang dibilang oleh Yamada. Tapi Yamada menjelaskan kalau Akane bukan membutuhkan perlengkapan sepatu itu. Ya sebab yang Akane kenakan saat ini adalah INT, bantuan untuk meningkatkan kekuatan sihir. Dan yang Akane butuhkan adalah Fit, meningkatkan fatalitas. Sontaklah Akane kecewa karena sudah berjuang mati-matian mendapatkan batu tersebut. Namun saat Yamada menawari sepatu untuknya, Akane menolak karena ia ingin berusaha menumbuhkan batu itu dengan usaha keringatnya sendiri. Sehingga Yamada pun menyemangati Akane dan memberinya emot senyum. Sontaklah Akane langsung salting sebab tumben nih Yamada memberikannya emot senyum. Kemudian Maeda langsung meloncat ke arah Akane sebab ia mulai merasa bosan dan ingin kencan buta. Namun Akane mencoba merujuknya untuk bermain game saja. Tapi Maeda nggak mau sebab ia orangnya gaptek. Namun tiba-tiba Jir, kenapa tuh laptop? ya nggak tahu kok tanya saya. Meskipun Maeda tidak mengerti soal komputer, tapi jika komputer mengeluarkan asap seperti itu pasti sangat gawat. Sehingga di rumah Runa memberitahu kakaknya kalau laptop Akane tadi meledak. Meledak. Namun Aita tidak kaget sebab adaptan terbaru gamenya lumayan berat. Lalu Runa menjelaskan Akane tadi sangat depresi sebab ia tidak bisa bermain game FOS sebelum membeli laptop yang baru. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Di saat Akane merantapi nasibnya, tiba-tiba ada suara bel. Dan ternyata 業者さん連れてきた。 ya, Runa membawa Yamada untuk menservis laptopnya. Lalu kita dibawa flashback saat Yamada tertidur. Terlihat kalau Aita menelpon Yamada berkali-kali, tapi Yamada mencuekannya. Akan tetapi pada akhirnya Yamada mengangkat teleponnya. Ya, alasan Aita menelponnya untuk memberitahu kalau laptop Akane rusak. Dan bertanya apakah Yamada punya laptop cadangan atau laptop bekas.
tapi Yamada tidak punya. Sehingga Aita menyuruhnya untuk mencoba memperbaiki laptop Akane. Mungkin hanya dengan mengganti beberapa komponen saja, laptopnya bisa kembali normal. Nah, kenapa Aita menyuruh Yamada? Sebab jika ia yang berangkat, ia takut nanti terjadi salah paham. Sebab cowok tulen kalau masuk ke kamar cewek, ya aneh ya kan? Lah, gue apa anjir? Lu itu cowok jenis baru, bro. Lalu Aita juga menjelaskan kalau beberapa hari ini Akane terlihat depresi karena tidak bisa bermain game FOS. Dan Aita menyuruhnya jika selesai mengajar Runa, Runa akan mengantarnya ke rumah Akane. Namun ia molor lagi dong. Nah, di situ Yamada bermimpi karakter Akane di game FOS. Kembali ke waktu sekarang. Di situ Akane sangat senang kalau Yamada mau memperbaiki laptopnya. Tapi Yamada bilang jangan terlalu berharap. Mari kita cek. Kemudian di dalam, saat Akane mengambil cemilan, Runa bertanya, kenapa ada kacamata besar di atas kasur Akane? Itu bukan kacamata, Sak. Ya untungnya dia nggak tahu, kata Akane. Lalu Akane mencoba bersikap normal di depan Yamada. Takutnya ia nanti salah tingkah. Kemudian Yamada mau mengungkapkan kalau kare yang dulu Akane kasih sangat enak. Tapi ia sekarang baru kepikiran untuk mengembalikan wadahnya. Lalu Runa juga teringat dengan kata kakaknya dulu. Saat ada anggota cewek baru di klub mereka, kakaknya bilang kalau cewek polos itu sangat cocok dengan Yamada. Dan ternyata benar dong. Terlihat mereka berdua sangat akrab sekali. Dan Runa memfoto mereka berdua untuk dikirim ke kakaknya. Beberapa saat kemudian kakaknya menyuruh Runa untuk membantu mereka biar semakin dekat. Dan kata kakaknya supaya seperti komedi romance. Tapi di pikiran Runa malah... Ya, sehingga saat akan memasak nasi goreng, Runa bertanya, apakah Akane mau mandi? Ya jelaslah Akane menjawab tidak. Jir, ngapain nih anak? Ternyata Runa juga menanyai Yamada dong. Akan tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Runa mencoba cara lain nih dengan membuat roti. Tapi semua tindakannya itu kesalahpahaman Runa. Sebab tidak mengerti tentang komedi romance. Namun tiba-tiba Runa mendorong Akane ke arah Yamada. Sehingga saat Akane akan marah, ia tak sengaja menyebet rambutnya yang mengenai mata Yamada. Alhasil Runa sangat takut nih. Sebab gara-gara dia, mereka berdua pasti akan bertengkar. Lalu mereka berdua langsung meminta maaf. Dan karena takut terjadi sesuatu terhadap Yamada, Akane tiba-tiba melakukan ini. 目に入った。見せて。どっちの目？ Ya sontak-lah Akane refleks memegang kepala Yamada. Sehingga Akane takut nih kalau Yamada tidak nyaman. Namun di situ Yamada langsung izin pulang dengan alasan ia akan mengambil peralatan servis. Dan dia berjanji akan segera kembali. Namun itu terlihat seperti Yamada kabur dari mereka berdua. Dan Akane berpikir sepertinya Yamada benar-benar merasa tidak nyaman jikalau dekat dengan cewek. Dan 7. Cerita berlanjut, setelah kejadian itu kita bisa melihat nih kalau Yamada salting. Namun ia tetap menjaga harga dirinya dengan keluar dari sana dengan alasan mengambil beberapa barang yang tertinggal. Kemudian kita dibawa flashback ke seorang gadis yang selalu dibully oleh teman-temannya. Namun tidak dengan Yamada, yang membuat gadis itu ingin bersamanya sampai ia dewasa. Akan tetapi Yamada tidak bisa berjanji tentang hal itu. Dan itulah kenangan masa lalu Yamada yang masih ia ingat sampai sekarang. Yos, kembali ke waktu sekarang. Di situ si kasir menyadari kalau Yamada suka minuman tersebut. Namun Yamada bersikap cuek kepada si kasir. Dan saat ia akan pergi, si kasir itu memanggilnya untuk memberitahu siapa namanya. Ya nggak tahu katanya admin. Bukan lu bang, Jir. Ya, kasir itu tahu kalau Yamada
Yamada sekolah di SMA Tosai, sebab Kazeri itu juga lulusan di sana. Namun Yamada menolak memberitahu sebab ia sedang buru-buru. Dan di situ Yamada tidak mengerti kenapa wanita itu kayak kecewa, padahal ia benar-benar sedang buru-buru. Ya, bisa kita lihat nih kalau Yamada ini memang hatinya tidak peka kayak yang ngomong ini. Ya, singkat cerita, Yamada pun sudah sampai ke apartemen Akane. Namun suasana apartemennya sangat sepi nih, karena mereka berdua sudah tertidur. Jadi kayak musang sedang tidur. Sehingga Yamada harus membenarkan laptop ini dengan pelan-pelan. Anjir, malah kayang openg gue. Namun di situ Yamada melihat rambut Akane yang dikuncir, yang membuatnya pun sadar bahwa Akane benar-benar cantik. Ya sontak lah, ia pun mulai salting nih, sebab damage-nya nggak ngotak anjir. Alhasil di situ Yamada membuka kunciran rambutnya dan namun tiba-tiba bel berbunyi dan saat dibuka ternyata itu adalah mantan Akane. Ya, mantannya itu kaget dong kenapa Yamada berada di apartemen Akane. Masih ingat kan kalau mantan Akane ini adalah penggemar Yamada. Awalnya ia masih berpikir Yamada berpacaran dengan Akane. Akan tetapi jika dipikir dengan akal sehat, ya nggak mungkin lah anjir. Ngapain nih orang terang banget. Ya, tujuannya ke sini untuk mengembalikan tempat makan Akane yang dulu ia berikan. Disebabkan karena ia tidak bertemu di kampus maupun tidak dapat menghubunginya lagi, sehingga ia pun menitipkan bekal ini kepada Yamada. Dan ia sadar kalau Akane pasti tidak mau melihatnya lagi. Lalu saat Yamada menawarinya untuk melihat Akane, si mantan menolak dan ingin pulang saja. Tapi sebelum itu ia memohon ke Yamada untuk jangan memberitahu kalau ia datang ke sini. Lah, bekalnya ini gimana? Ya, si mantan menyuruh Yamada bilang kalau ini tiba-tiba datang. Iya deh, sakarepmu. Nah, setelah itu si mantan pun pergi. Ternyata Akane mendengar semua percakapan mereka dong. Ini bro, bekalnya bro tiba-tiba datang tadi. Jir, lucu juga nih orang, kata Akane. Lalu saat masuk ke dalam, Yamada mengembalikan jepitan rambut milik Akane yang ia ambil tadi. Dan jujur kalau ialah yang melepas jepitan itu. Sontaklah Akane kaget dan bertanya kenapa. Tapi Yamada menjawab tidak tahu, sebab ia hanya refleks. なんでだろう。何言ってんの？さあ。 Kemudian Yamada mendapatkan telepon dari Aita yang bertanya tentang gimana kabar laptopnya. Yamada memberitahu kalau ada beberapa kerusakan di dalam spare part-nya, sehingga Aita akan memberikan spare part itu kepada Yamada. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian di saat Akane melamar kerja part-time di Torseba sebelah kampusnya, sebab ia sangat membutuhkan uang sebagai biaya ganti perbaikan kemarin. Ya, ia merasa sungkan sebab sepertinya spare part itu harganya mahal. Lalu saat menelpon Maeda menyuruhnya untuk terima kasih kepada mereka. Lalu ia izin pamit sebab ia akan kencan buta. Singkat cerita, selesai mandi, Akane menyemangati Maeda untuk tidak menyerah mencari pasangan. Kemudian ia pun login ke Game of OS dan di sana ia bertemu dengan Rurihime yang sekarang sedang rapat bersama Submaster. Nih dia orangnya. Anjir, apaan itu boy? Ya, meskipun Micromane ini sangat kecil dan terlihat lemah, tapi jika dilatih secara serius itu bisa menjadikannya lebih kuat. Dan bagi kalian yang belum tahu, Micronis ini adalah Pak Kamuto. Akane-chan, halo. Majide, Takezo. Kamota-san? Selain itu, tujuan Akane login karena ingin bertanya berapa total biaya reparasi laptopnya ke Rurihime. Tapi Rurihime menjawab rahasia, sebab Akane tidak perlu khawatir soal komponen-komponen itu, sebab itu adalah barangnya. の気持ちも理解できるから無期の計画に。計画？
Lalu kita berpindah ke SMA Tosai yang akan mengadakan festival budaya. Dan seperti biasanya, Yamada sangat terkenal nih di kalangan para cewek. Udah cakep, good looking, jago main pula kayak siapa? Kayak admin dong. Candar. Lalu saat asik ngobrol berdua bersama temannya, Yamada mendapatkan kabar kalau ponselnya berdering terus. Dan bisa kita lihat nih kalau temannya ini ngomongnya banyak banget. Kalau dalam bahasa admin, ngedabrus re. Singkat cerita, di kelas, Yamada melihat HP-nya yang dikasih sapu tangan. Karena wanita di samping meja Yamada itu sangat risih. Makanya ia memberi sapu tangan itu supaya getaran HP-nya tidak terdengar. Kan tinggal dibuang aja apa susahnya ya kan? Terungkap wanita itu adalah Tsubaki. Dan mereka berdua terlihat sangat akrab nih. Tapi admin masih belum tahu dia itu adiknya atau siapanya. Ya kita lihat di scene berikutnya. Kemudian kita diberitahu spare part untuk membenarkan laptop Akane, yaitu sebuah GPU yang membuat laptopnya semakin cepat dan ringan, ya termasuk SSD dan lain-lain. Lalu saat Yamada menjelaskan tentang komponen-komponennya, Akane hanya bisa melongo, sebab ia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Pokok intinya banyak spare part yang berbeda dari sebelumnya. Nah sekarang Akane bisa bermain kembali nih ke Game of S. Lalu di dalam game mereka akan menyelesaikan misi di dalam dungeon bersama-sama. Dan Kisah 8. Sekarang kita melompat saat mereka bertiga mengunjungi festival budaya Akademi SMA Tosai. Di situ Akane curhat nih ke mereka berdua kalau ia sekarang kecapean habis kerja part-time. Lalu mereka bertemu dengan Aita yang lagi, lihat tuh kakakmu. Gue gak sudi punya kakak kayak gitu. Woi, jangan tinggalin gue, Sa. Namun terlihat Runa murung terus nih. Dan Pak Kamota memberitahu ke Akane kalau Runa sekarang gugup karena dia akan mengambil ujian masuk ke sekolah ini tahun depan. Sehingga mereka berdua pun langsung menyemangatinya. Dan bisa kita lihat nih festival budaya mereka sangat ramai dan seru. Kemudian mereka berempat terpisah karena Aita dan Pak Kamota ingin masuk ke rumah hantu. Sedangkan mereka berdua ingin lanjut jalan-jalan. Akan tetapi di tengah perjalanan perut Runa tiba-tiba sakit sebab ia terlalu gugup. Sehingga Akane mencoba untuk menghiburnya dan mengantarnya ke toilet. Beberapa saat kemudian Akane mendapatkan pesan dari Aita untuk bertemu 15 menit lagi. Namun di situ Akane kepo dengan kabar Yamada. Namun saat akan mengirim pesan ke Yamada, ia malah salting sendiri dong, kayak ingin bertemu dengannya gitu. Sehingga Akane mengurungkan niatnya untuk bertanya. Namun tiba-tiba terjadi kekacauan. Tapi yang mengagetkan Akane adalah ya, Yamada muncul dong. Namun saat akan menyapanya, Akane keduluan oleh teman Yamada. Akan tetapi Yamada seperti menyadarinya. Dan di situ Akane bingung nih harus bagaimana, sebab ia menganggap Yamada tidak menghiraukannya dan lebih fokus kepada pekerjaannya. Namun kenyataannya setelah membersihkan tumpukan kardus-kardus itu, Yamada izin keluar sebentar dan tidak memberikan alasan ke teman-temannya. Dan ternyata Yamada menemui Akane dong dan kepingsing. 一人ですか？私に気づいてた？ Ya, Yamada jujur kalau ia tadi mau memanggilnya. Tapi tiba-tiba terjadi suatu masalah. Namun Yamada heran nih kenapa Akane sendiri. Tapi Akane malah senyum-senyum sendiri dong. Ngapain lu, Sat? Lalu Akane menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Di belakang mereka, Tsubaki melihat kedekatan mereka berdua. 心配だからちょうど今
ら様子見に行こう。 Lalu kita berpindah ke UKS sebab sakit perut Luna semakin menjadi-jadi. Lalu saat Yamada akan mengabari Aita tentang adiknya ini, Runa pun marah-marah sebab jika ia memberitahu kakaknya, otomatis ia akan dibawa pulang. Tapi dia tidak mau sebab ia belum makan apapun yang enak dan juga bersenang-senang di sini. Ternyata sakit perut Luna itu disebabkan karena semalam ia tidak makan apapun. Katanya supaya bisa menikmati makanan di sini, kan tolol. Sehingga Akane menawarkan diri untuk membelikannya makanan. Dan Runa nitip nih crab hotdog, takoyaki dan lain-lain. Di dalam hati Akane, Anjir, nyesel gue nawarin diri. kemudian Akane berangkat bersama Yamada. Namun di lorong sekolah, mereka berdua langsung menjadi pusat perhatian karena Yamada, si pria ganteng, berjalan berdua bersama seorang wanita. Dan para ciwi-ciwi di sana kepo nih siapa wanita itu. Tapi Yamada malah baru sadar jika mereka menjadi pusat perhatian. Jir. Namun Yamada tak sengaja menyenggol guru olahraganya, sehingga terjadilah obrolan di sana. Ya, gurunya menyinggung Yamada yang akan ikut festival kecantikan sekolah. Lalu Pak Guru itu terpanah ke Akane sehingga ia menganggap Akane adalah pacarnya Yamada. Alhasil mereka berdua pun diinterogasi nih. Dan ここかな？はあ、なるほど。先生は嬉しいぞ。 tak hanya Pak Guru, tapi fan fanatik Yamada juga mendatangi mereka untuk bertanya siapa wanita itu. Anjir, malah jadi iti. Namun setelah menjelaskan kalau ia bukan pacar Yamada, tetap saja mereka masih menginterogasinya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua bisa lepas nih dari kengkangan fans Yamada. Dan hal itu membuat Akane sangat kecapean. Lanjut, Kok tambah jadi tua lu, anjir? di situ Akane menjelaskan semua kejadian yang telah terjadi kepada Aita. Dan ternyata di tahun lalu itu terjadi kepada Runa juga. Namun Aita malah berkata ke mereka berdua, kenapa mereka tidak berpacaran saja? Sontaklah Akane kaget. Dan lebih mengagetkannya lagi saat Aita bertanya ke Yamada apakah dia mau berpacaran dengan Akane. Dan Yamada menjawab mau dong. Sehingga Aita menyatakan kalau sekarang mereka resmi berpacaran. Lagi bohong. Hehehe. Namun di situ Akane tersipu malu lah. Ayo lo, salting nggak tuh? Di situ Akane langsung pergi mencari makanan untuk Runa. Ya, bilang aja kabur dari kenyataan. Tapi sebelum itu ia menyatakan kalau ia benci dengan Aita dan menyuruh Yamada jangan menggodanya lagi. Sontaklah mereka berdua sadar kalau Akane marah. Dan di situ Yamada langsung berlari menyusulnya. Kembali ke Akane, ia masih salting nih memikirkan hal itu. Dan ia tak sengaja menyenggol Tsubaki. Dan ia sadar kalau Yamada sedang mengikutinya. Sehingga ia langsung ngibrit kabur dari sana. Namun di situ Yamada berteriak menyuruh Akane untuk berhenti. Sebab berlari di tangga itu berbahaya. Loh, gak bahaya ta? Di situ Akane kaget. Sebab ini pertama kalinya Yamada menyebut namanya. Namun seperti kejadian di awal, mereka langsung menjadi pusat perhatian lah. Sehingga Akane langsung menyeret Yamada ke tempat yang sepi. Di situ Yamada meminta maaf sebab dia tadi tidak berniat untuk menggodanya ataupun yang lain. Sebab ia kira itu tadi cuma bercanda. Lalu Akane menjelaskan kalau ia tadi tidak marah kok, cuma salting doang. Kebesing. Tapi Yamada bingung kata-kata apa yang membuat Akane salting. Selain itu Yamada senang nih Akane tidak marah lagi karena cuma salting doang. Namun saat mereka akan lanjut mencari makanan, Akane mengandaikan jika ia menganggap pernyataan Yamada itu serius dan ia menjawab oke, ayo kita pacaran. Gimana tanggapan Yamada? Lalu mereka berdua terdiam sebentar nih.
Tapi bohong, anjir comeback ngentit. Tapi di situ Yamada menjawab jika itu terjadi maka ia akan menerimanya dengan hormat. Ya meskipun ia sadar kalau Akane adalah sebuah bunga yang sulit diraih bagi seorang Yamada, tapi ia akan berusaha. Salting nggak tuh? Mampus. Nah setelah itu mereka pun lanjut berbelanja nih sambil tersibuk malu di jalan. Kemudian kita dibawa flashback ke Yamada saat ikut kontes kecantikan di sekolah. Awalnya semua penonton di sana menunggu Yamada muncul, tapi yang muncul malah si bocah kon. Sehingga semua penonton pun marah besar nih. Dan inilah kisah 9. Cerita berlanjut, Yamada mampir ke sebuah toko serba untuk membeli beberapa makanan. Namun ia dibuat kaget sebab yang menjadi kasir adalah Akane. Di situ Yamada baru sadar kenapa Akane di game kemarin menyuruhnya datang ke sini. Ya alasan lain supaya Akane bisa melihat pola makan Yamada dan juga Yamada bisa melihat Akane. Di situ ada emak-emak nih yang bernama Mak Shinu, rekan kerja Akane, yang menganggap cowok itu adalah pacarnya. Namun Akane bilang dia cuma teman saja kok. Yang bener. Tapi saat akan kembali, Akane menahan Yamada dong supaya menunggunya sebentar lagi sebab ia ingin pulang bareng. Di situ Mak Shina membuat Akane baper nih dengan menyebut Yamada adalah teman tapi mesrahnya. Kepengseng. Ya meskipun Akane ngotot, tapi Mak Shina tahu kalau Akane suka kepada cowok itu. Sontaklah di belakang Akane salting sendiri. Kan bener kata Mak Shina, Rek. Memang Rek, saat pertama kali bertemu dengan Yamada, Akane merasa Yamada membuka hati untuknya. Dan di situ hubungan mereka semakin lama semakin dekat nih, yang membuat Akane sangat senang. Setelah itu mereka pun pulang bersama. Di jalan Akane jujur alasan memanggilnya ke toko serba itu sebab ia membuatkan makanan untuk Yamada sebagai ucapan terima kasih soal komputer kemarin. Namun Akane semakin kesini semakin sadar kalau ia benar-benar menyukai Yamada. Namun karena ia terlalu memaksakan diri untuk bekerja, Akane pun terkena flu nih. Namun saat mencari masker tiba-tiba Arimashita. Kepengseng. Sontaklah Akane kaget apa yang telah terjadi barusan. Itu ii desu ne. Kase. Kemudian kita melompat saat di rumah. Di situ Maeda mengukir kuku Akane sambil mendengarkan curhat Akane tentang perasaannya kepada Yamada. Namun sayangnya Maeda tidak bisa memberikannya saran ataupun solusi sebab dia sendiri aja tidak punya pacar. Kayak admin juga sih. Kebiasaan. Tapi gak apa-apa, aku bisa mengecat kukumu kok. Gak penting anjay. Namun tiba-tiba Akane mendapatkan telepon dari Runa. Namun saat diangkat Akane terkejut sebab Runa berteriak sangat keras yang memberitahu Glut mereka sedang dalam kritis. Sehingga di sore harinya mereka pun berencana untuk bertemu. Singkat cerita, di taman mereka bertemu nih. Namun ternyata permasalahan Glut mereka adalah masuknya member baru yang seorang cewek, yang membuat Runa cemburu lagi nih. Tuh dasar adik gue ini. Tapi di situ Akane mencoba untuk menenangkannya. Mungkin dengan kemunculan wanita itu akan membuat mereka semakin senang. Sama seperti mereka yang awalnya tidak akur menjadi akur seperti ini. Tetapi Runa tidak mau kalau Akane akrab dengannya sebab ia takut ditinggalkan. Waduh, adikku ini. Lalu Akane di situ mencoba menenangkannya dan meyakinkannya kalau mereka pasti akan akur. Namun setelah Runa memberitahu kalau cewek itu adalah teman sekelas Yamada yang sama-sama bermain game FPS dan sekarang mereka bermain game of OS, sampai-sampai Runa bertanya siapa wanita itu ke Yamada, Yamada tidak memberitahunya.
ponselnya. Dan pernyataan itu membuat Akane terkejut kalau Yamada mempunyai teman cewek. Namun setelah itu Runa tiba-tiba ingin meminjam HP Akane sebab ia akan menambahkan nomor Yamada ke ponselnya dengan alasan untuk bertanya siapa wanita itu. Sebab kalau ia yang bertanya pasti tidak akan dijawab. Lalu kita berfokus ke Tsubaki yang sedang berjalan menuju ke Yamada. Perkenalkan, teman Yamada kita sebut saja Samsul. Nah, di situ Tsubaki berterima kasih kepada Yamada yang sudah mengizinkannya bergabung ke Kluidnya. Sebab Tsubaki baru-baru ini bermain game FOS. Namun ia ingin menjadi lebih kuat dengan cara bergabung ke Kluid yang lebih kuat. Di situ tiba-tiba Yamada mendapatkan telepon dari orang tak dikenal. Namun Yamada tidak mengangkatnya dan akan memanggilnya nanti. Sontalah Samsul menyindir kalau beberapa hari ini Yamada mendapatkan telepon dari banyak cewek. Namun tiba-tiba dengan suara keras Tsubaki bertanya apakah Yamada tidak tertarik dengan romantis. Ya, Yamada pun menjawab betul. Lalu kita melompat saat mereka selesai makan-makan. Tapi si Samsul ini masih lapar dong. Di situ Yamada mencoba menelpon nomor tak dikenal itu. Dengan semangat Samsul ingin mendengarnya nih, sebab jika itu wanita cantik, Samsul ingin meminta nomornya. Kepingsing. Ternyata yang menelpon Yamada tadi adalah Akane. Sontaklah Yamada kaget, padahal ia tidak pernah memberikan nomor teleponnya sama sekali. Sehingga Akane meluruskan kesalahpahamannya kalau ia mendapatkan nomornya dari Runa. Namun ia tidak bisa melanjutkan teleponan ini sebab ia akan pergi bekerja. Lah, bukannya tadi siang Akane sudah bekerja. Akane pun menjelaskan kalau ini adalah panggilan darurat dari bosnya. 電話だとちょっと声低い。 Lalu kita melompat saat mereka berdua mengantarkan Samsul membeli hamburger. Di situ Tsubaki bertanya, apakah dia wanita dulu yang menemaninya saat festival budaya. Namun di situ Tsubaki tidak bisa mengingat wajahnya, yang membuatnya pun penasaran. Sehingga Tsubaki bertanya ke Yamada. Namun Yamada malah berpikir hal ini dong. Oi. 私の元山ちは山田 Sehingga Yamada tidak bisa menjelaskan apapun tentangnya. Sontaklah Tsubaki menganggap kalau Yamada menyukai Akane. Beralih ke Akane yang marah kepada bosnya. Kenapa tidak memecat karyawannya yang sering bolos itu? Namun di situ Akane juga kecewa, padahal ia akan istirahat sebab ia mulai demam. Lalu saat di ruang ganti, ia tak sengaja menjatuhkan ponselnya. Tapi saat melihat log panggilan, ia salting sendiri dong. Melihat panggilan dengan Yamada. Kepingsing. なんか全然言ってくれないじゃん。いかんいかん。 Di sisi lain, Tsubaki login game FOS untuk menerima undangan gabung ke Kluidnya. Kemudian kita melompat ke Runa yang sedang bimbel bersama Yamada. Namun tiba-tiba Akane menelponnya dong dengan nada bicara yang sekarat. Di situ Runa sadar kalau Akane sedang terkena demam parah. Sehingga Akane membatalkan janji mereka bermain bareng di malam ini. Sehingga hal itu membuat Runa khawatir dengan keadaan Akane sekarang. Di samping Yamada mendengar semua itu nih. Beralih ke Akane, ia berjalan sempoyongan mencari makanan dan minuman. Namun karena demamnya semakin parah, ia tidak bisa meminum air dan juga tidak bisa menelan. Sehingga ia tidak bisa meminum obatnya. Dan parahnya lagi, Akane lupa untuk membeli makanan. Sehingga ia mencoba untuk tidak menyerah. Lalu beranjak bangun untuk pergi berbelanja. Akan tetapi, Akane tidak bisa menggunakan transportasi bis. Takutnya demamnya akan menular. Sehingga ia putuskan akan menggunakan sepeda aja. Akan tetapi saat di parkiran tiba-tiba Akane pun jatuh karena terlalu lemas. Namun Akane baru sadar dong kenapa ia tidak memesan dari rumah. Sehingga
ia pun berusaha untuk bangun kembali dan juga membenarkan sepeda itu. Akan tetapi karena terlalu lemas, Akane tidak kuat lagi dan kepalanya mulai sakit. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria yang tak lain tak bukan adalah Yamada. Namun di situ Akane menganggap Yamada hanyalah mimpi, sehingga Akane langsung pingsan di situ. Lalu Yamada pun langsung membawanya ke apartemen. Kisah 10. Nah, setelah mengantarkan Akane ke apartemennya, di sisi lain Samsul dan Tsubaki tidak bisa menghubungi Yamada nih, sehingga mereka pun pergi berduaan saja. Di situ Samsul menganggap kalau Yamada sedang bersama cewek yang kemarin ia telepon. Tapi di situ Samsul memberitahu Tsubaki kalau ia sesantai itu Yamada bakal diambil oleh orang lain. Dan bisa kita lihat nih kalau Tsubaki benar-benar jatuh cinta kepada Yamada. Terlihat dari sikapnya itu. Lalu kita dibawa flashback saat Tsubaki mulai akrab dengan Yamada karena game FPS. Di situ Tsubaki ingin diajari oleh Yamada tentang game FPS. Sehingga sepulang sekolah, Yamada mengajak ke rumahnya. Dan disitulah Tsubaki mulai tumbuh rasa cinta kepada Yamada. Malah turun anjir. Lalu mereka tak sengaja saling tukar pandang, yang membuat Tsubaki pun langsung kelepek-kelepek. Kepeseng. Lalu kita dibawa flashback saat Yamada ditembak oleh temannya. Akan tetapi Yamada menolaknya meskipun cewek itu cantik dan juga terkenal. Lalu kita melompat saat mereka berdua terjadwal piket bareng. Di situ Tsubaki menyuruh Yamada untuk tidak terlalu cuek kepada wanita. Dan terungkap deh alasan kenapa Yamada menjauhi wanita. Sebab di masa lalunya ia mempunyai gadis yang ia sukai. Dan gadis itu sering dijahili oleh teman-temannya, yang malah membuat gadis itu ingin berhenti sekolah. Namun karena rumah mereka dekat, Yamada sering bertemu dengannya dan sering mengirimkan lembaran latihan. Lalu di sekolah Yamada mencoba sedekat mungkin dengan gadis itu supaya ia tidak ketakutan. Namun itu semua adalah perintah dari guru, bukan sikap dari Yamada sendiri. Yang mana hal itu membuat Yamada menyesal di hari ini. Dan pada akhirnya mereka tidak pernah bertemu kembali sebab gadis itu pindah sekolah. Namun Yamada tidak bisa melupakan gadis itu. Dan mulai hari itu Yamada pun merasa tidak nyaman dengan wanita lain. Nah, setelah itu Tsubaki pun mengerti nih kalau ia tidak boleh jatuh cinta kepada Yamada. Sebab kalau ia sampai jatuh cinta kepada seorang yang sekejam itu, pasti akhirnya akan terluka. Di sisi lain, setelah Yamada membeli kompres, di situ Yamada melihat Akane yang mulai terengah-engah karena demamnya semakin parah. Sama seperti sebelumnya, saat Yamada memberikannya minum, Akane malah memuntahkannya. Namun karena demamnya semakin parah, Yamada pun bertanya di mana kartu asuransi kesehatannya, sebab ia akan membawanya ke rumah sakit. Akane-san, 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 保険証どこにあります？ Nah, setelah memesan taksi, mereka langsung menuju ke rumah sakit. Dan di situ Akane masih membayangkan kalau itu semua cuma mimpi. Lalu kita melompat saat Akane terbangun di kamarnya. Di situ tubuhnya mulai baikan nih. Namun saat bangun ia malah kaget karena ada Yamada yang tidur di sampingnya. Entah kenapa tiba-tiba Akane membuka jendelanya. Katanya untuk mengganti udara ruangannya. Tapi tetap Akane masih menganggap ini hanyalah mimpi. Dan baru sadar kalau ini beneran terjadi. Akan tetapi demamnya masih belum sembuh total nih. Sehingga Yamada menyuruhnya untuk kembali ke kasur. Di situ Yamada menjelaskan kejadian sebelumnya yang membuat Akane terharu karena Yamada adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Anjir, malah nangis nih anak. Di situ Akane pun berterima kasih sangat kepada Yamada yang telah menyelamatkannya. 夜間も受け付けて暇だったんで勝手に借りてよくわからなかったです。 Dan juga Yamada membaca buku Akane nih.
Namun ia tidak begitu paham sebab ceritanya tidak relate dengan kehidupannya. Namun di situ akan menceritakan tentang mantannya yang sama seperti buku itu. Ya meskipun dulunya ia berjanji akan selalu bersamanya, tapi si Asep itu malah meninggalkannya karena selingkuh dengan wanita lain. Namun Akane hanya bisa menerima keputusan tersebut. Namun karena kejadian itu, Akane malah senang nih sebab ia bisa bertemu dengan Yamada. Sehingga cerita itu mengingatkan Yamada tentang gadis yang dulu ia sukai. Namun cinta mereka harus terpisah. Kemudian Akane mengetes suhu badannya lagi nih. Alhamdulillahnya suhunya turun. Kemudian ia memakan yogurt pemberian Yamada. Namun Akane malah menangis dong karena tidak bisa menelannya. Di situ Akane melihat Yamada seperti malaikat sebab ia memancarkan aura yang membuatnya merasa nyaman dan aman. Namun Akane juga sadar kalau Yamada merasa nyaman berada di sini sebab ia tahu kalau Yamada sangat sulit ketika bersama wanita. Namun setelah makan yogurt itu, tiba-tiba Akane merasa kesakitan di bagian kakinya dan 足つりそう。足を伸ばして。 sehingga Yamada pun langsung membantunya. 貸してください。 Alhamdulillahnya lagi dengan cara tersebut kram kaki Akane bisa hilang. Namun di situ mereka berdua tak sengaja bertatapan satu sama lain nih dan tiba-tiba, wih. ような足なんでこの安心って cuma mengambil sendok dong. Rugi gue salting, kata Akane. Singkat cerita, di pagi harinya Yamada pun izin pulang nih. Meskipun ia tidak tidur semalaman, ia akan berangkat sekolah sebab ini sudah kebiasaannya. Lalu Yamada akan kembali lagi ke sini siang nanti untuk memeriksa Akane. Namun tiba-tiba Akane akan melakukan sesuatu dengan tidak sadar. Lalu saat Yamada akan keluar, tiba-tiba Akane malah menahannya. Sontalah Akane salting nih, ada apa dengan dirinya. Di situ Yamada menyadari kalau Akane kesepian di rumah. Dan di situ Akane beralasan berbagai macam hal tentang kejadian itu. Lalu sebelum Yamada pergi, ia mengucapkan semoga lekas sembuh ke Akane. Kisah 11. Di siang itu Maeda datang ke apartemen Akane sambil membawakan beberapa stok makanan yang kemarin habis. Terlihat Akane masih berjalan sambil sempoyongan. Lalu Maeda kaget setelah diberitahu kalau kemarin Yamada datang ke apartemennya, yang membuat Maeda menganggap kalau Akane sudah berpacaran dengan Yamada. Tapi Akane membantah kalau mereka hanya teman kok. Yang bener. Namun saat akan memberitahu hal yang penting, Maeda masih kasihan sebab Akane masih sakit. Sehingga ia akan memberitahunya setelah Akane sembuh. Dan setelah itu Akane membayar semua barangnya dan juga memberikannya beberapa uang sebagai ucapan terima kasih kepada Maeda. Dan setelah itu Maeda pun pulang. 分かってるならよろしい。じゃあね。 Singkat cerita, di malam itu pesan Akane kemarin baru dibalas oleh Yamada nih. Dan juga Rurihime menghubunginya karena ia khawatir tentang kesehatan Akane. Di situ Akane merasa bersalah sebab kemarin ia tidak bisa login untuk menyambut anggota baru mereka. Sehingga ia pun mengambil laptopnya dan juga login ke Game of OS. Kebetulan saat ia login, ia langsung bertemu dengan Rurihime. Dan juga anggota baru yang tak lain tak bukan adalah Tsubaki. Nah setelah itu Akane berkenalan dengan Tsubaki nih. Namun saat Tsubaki akan diajak leveling, dirinya menolak sebab takut menjadi beban. Lah kok malah murung nih mereka berdua? Namun untungnya Tsubaki menyemangati Akane yang membuatnya pun semangat kembali. いいとこ見せないと。引っ張らないようにしなきゃ。つがない。はい。と。
Lalu kita melompat saat Rurihime menikmati suasana di kota santri. Salah rek, maksudnya di hutan. Di sampingnya ada mereka berdua yang sedang sibuk melawan monster slime. Parahnya monster itu barunya berjumlah 4 dan gak ngotaknya monster itu bisa bergenerasi dong. Tapi di situ mereka tidak menyerah begitu saja, sehingga mereka langsung mencet brutal keyboardnya. Dan そうか、わかった。するとか死ぬほど連打作戦。ヒントを出そうか。はーい。 singkat cerita, usaha mereka berdua tidak membuahkan hasil nih. Dan monster itu pun pergi karena batas waktu telah habis. Namun di situ Tsubaki menyadari kalau Akane orangnya mudah untuk diajak berkomunikasi. Lalu Akane menelpon Yamada nih untuk bertanya bagaimana cara melawan monster slime itu. Namun sayangnya Yamada tidak pernah melawan monster itu, rek. Tapi ia memberikannya strategi dengan cara gimmick atau pola-pola penyerangan. それに合わせて動くとかですとか、いろいろパターンありますけど。なるほど。 Di sisi lain, Rurihime sedang mereparasi armor Tsubaki yang tadi sudah rusak. Selain itu, mereka sambil membicarakan tentang Akane yang mudah berkomunikasi. Lalu Tsubaki ingin menyatakan ke Rurihime bahwa ia bermain game ini bukan karena kesenangan sendiri, melainkan ada sesuatu alasan, tapi ia tidak berani menceritakannya ke siapapun, yang membuat Rurihime pun kecewa. Namun meskipun begitu, Rurihime tetap menyemangatinya, sekaligus akan mensupport untuk menjadi player terbaik. Contohnya Rurihime ini membenarkan armor Tsubaki. Kembali ke Akane, terlihat mereka berdua masih berteleponan nih. Kepinsing. Sampai-sampai tangan mereka gemetaran saking lamanya. Namun saat Akane akan menutup teleponnya, ia menyatakan kalau dirinya menelpon Yamada hanya ingin mendengar suaranya. Kepinsing. Dan setelah itu Akane pun menelpon Maeda sebab ia ingin curhat sesuatu. Sehingga mereka pun perjanjian akhir pekan ketemu di kafe. Singkat cerita, di kafe 私ってさ、なんで振られたと思う？ Ya, Maeda kecewa nih. Ternyata Akane cuma bertanya soal mantannya. Sebab Maeda ingin mendengarkan Akane curhat soal Yamada. Sampai-sampai ia tidak fokus dengan kencan butanya. Anjir. Namun saat mereka asik-asik curhat, tiba-tiba ada 2 orang pria yang menyapa Maeda. Ternyata mereka berdua adalah pria yang pernah ikut kencan buta dengan Maeda. Dan untungnya Akane bisa bersikap dingin banget nih. Info es batu terdekat. Tapi Maeda berjanji akan mengatasi mereka berdua. Dan untungnya si pelayan itu ternyata Aitare. Terungkap ia bekerja di kafe ini. Karena pelayan wanita memberitahu Eita kalau kedua pria itu adalah orang yang tidak dikenal dan juga akan diminta tolong kepadanya, sehingga Eita pun langsung beraksi. Namun karena kedua pria itu tetap kekeh tidak mau pergi dari mejanya, Eita pun menggunakan teknik ancaman dan berhasil, rek. Namun Maeda malah jatuh cinta dong pada pandangan pertama. Sikat. Di situ Maeda kaget kalau teman-teman Akane orangnya tanfan-tanfan kayak admin ini. Tapi pemikiran mereka berdua berbeda nih. Sebab sudut pandang Akane dan Maeda berbeda. Sebab Akane melihat mereka dari game dan Maeda melihat mereka dari dunia nyata. Singkat cerita, kerja Aita pun selesai nih. Di situ teman kerja Aita mengajaknya untuk makan bareng. Tapi Aita menolak sebab ada adiknya yang menunggunya di rumah. Anjir, sistem lus. Lalu saat Aita keluar dari toko, ternyata mereka berdua masih ada di sini nih. Sebab Akane ingin bertanya sesuatu kepadanya. ちょっと話したいことがあるんだけど。
Kisah 12. Kita diperlihatkan saat Akane pertama kali bertemu dengan Rurihime saat di game FOS. Dan itulah awal masuk Akane di kulit mereka. Kemudian kita melompat saat di taman, karena Akane ingin bertanya sesuatu kepada Aita. Namun sudah 10 menit menunggu, Akane masih bengong dong. Sehingga Maeda langsung menyautnya, bilang kalau Akane sedang jatuh cinta kepada seseorang. Namun saat Aita akan menebak, Aita tidak boleh menebak nih oleh Akane. Lalu Aita menceritakan Akane yang dulu, di mana Akane terlihat terduyung-duyung dan juga terlihat bosan dengan hidupnya waktu itu. Dan sepertinya waktu itu ia sedang patah hati. Namun sekarang ia sudah berubah dan sudah kembali lagi. Namun di situ Maeda langsung menyaut kalau Akane masih mencoba mencari tahu kenapa ia diputusin. Lalu Akane bersyukur bertemu dengan mereka, sebab kemunculan Runa dan juga Aita di waktu itu membuatnya bisa gembira lagi. Kemudian Aita menjelaskan orang yang Akane sukai adalah orang yang Aita kenal bertahun-tahun. Meskipun dia adalah orang baik, namun sayangnya dia tidak peka dan hatinya juga luas. Jadi Akane disuruh untuk terus terang saja. Justru itu lebih baik dibandingkan menunggu momen yang tepat. Lalu mereka berdua pun menyuruh Akane untuk menembaknya saja. Dan kalau menolak ya bilang aja ke admin tak geblak kene. Ya mereka akan bertindak nih juga. Sehingga Akane akan mencobanya nih. Dan Akane pun berterima kasih kepada mereka. Arigatou! 二人とも大好き! 砕けないといいけど. Nah setelah Akane pergi, tiba-tiba Maeda mengenalkan diri nih dan bilang kalau dia serius mencari seorang suami. Dan bertanya apakah Aita belum punya pacar dong. Kepinsing. Kemudian kita berfokus ke Akane yang menuju ke apartemen Yamada. Di situ ia mengingat kenangan bersama Yamada yang tidak pernah tersenyum itu. Namun sekalinya tersenyum, senyumannya itu membuatnya langsung jatuh cinta dong. Namun Akane ingin hubungannya bukan hanya teman, melainkan lebih daripada itu. Namun saat di jalan ia merasa gelisah nih, yang mengingatkannya saat ia pertama kali bertemu dengan Yamada. Namun ia harus melupakan masa lalunya, yaitu mantan, untuk membuat masa depan yang lebih cerah ini. Singkat cerita, sesampainya di apartemen Yamada, lalu saat Yamada membuka pintu, ia terkaget dong bahwa Akane sudah ada di depannya. Akan tetapi saat Akane akan mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba 実は今日どうしても時間で今日はIh Bang Sul, tetangga lu rame bener. Namun Yamada meminta maaf nih, soalnya ia harus segera berangkat bimbel dulu. Sehingga mereka akan melanjutkan percakapan ini di jalan sampai stasiun nanti. Di situ Akane antara kecewa dan juga menyalahkan diri sendiri, sebab Yamada juga punya jadwal sendiri. Namun tiba-tiba やっぱり出直す Dulu gak bahaya tak? Kemudian Yamada izinkan di bagian dulu, tapi yang gak di depannya langsung sat. Anjir cepet amat nih orang. Singkat cerita, di jalan terlihat Akane tidak yakin nih untuk mengungkapkan perasaannya di jalan, meskipun ia sadar tujuannya hanya itu. Namun karena melamun terus menerus, Akane hampir saja menerobos lampu merah nih dan akan tertabrak, yang membuat Yamada pun langsung memarahinya. Sehingga Akane langsung meminta maaf nih karena ia melamun. Di situ Akane menyesal dari tadi ia hanya mengelur waktu bersama Yamada. Namun saat lampu hijau, tiba-tiba Yamada menariknya dong sambil memegang tangannya. Kepinsing. Dan singkat cerita, sesampainya di stasiun, Yamada pun pamit dulu nih dan meminta maaf sebab mereka tidak bisa berbicara dari tadi. Namun Yamada sadar Akane sedang ingin membicarakan soal hal penting, sehingga ia pun berjanji setelah bimbel, meskipun lumayan malam, kalau Akane tidak keberatan ia akan meneleponnya. Dan hal itu membuat Akane pun sangat senang. じゃあ俺行きます。
Namun setelah mereka berpisah, tiba-tiba turun hujan deras dong. Kemudian kita melompat saat bimbel selesai. Namun hujan masih turun deras nih. Awalnya Samsul ingin mengajak Yamada pulang bareng. Anjir kayak rusak. Dan Yamada iya-iya aja dong. Tapi saat Samsul tahu Tsubaki juga tidak membawa payung, sehingga Samsul pun mengundurkan diri nih supaya mereka berdua bisa jalan bareng. Sebab Samsul tahu perasaan Tsubaki kepada Yamada. Selain itu, Yamada juga tidak keberatan nih. Lalu Samsul memberitahu Tsubaki bahwa ini adalah kesempatan yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Alhasil mereka berdua pun pulang bersama nih. Namun tiba-tiba 面白そうだから。待って。靴がす。 ternyata bukan rek anjir ngel. Kemudian saat mereka berada di jembatan penyeberangan, Yamada sadar kalau baju Tsubaki terkena hujan, sehingga ia pun menyuruh Tsubaki membawa payung ini sendirian, sebab ia akan berlari saja menuju ke stasiun, sebab stasiun sudah dekat dari sini. Namun di situ Tsubaki berpikir sejenak, bukannya dia bertujuan untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga ia pun langsung berlari menyusul Yamada. Akan tetapi ia malah tertabrak seseorang dong, yang membuat kacamatanya pun jatuh dan pecah. Dan untungnya Yamada masih ada di sana, sehingga Tsubaki pun bisa terselamatkan. Namun tiba-tiba Tsubaki menyatakan perasaannya dong. Dan juga Tsubaki menyuruh Yamada untuk hari ini saja supaya memikirkannya. Anjir. 困らせてごめんなさい。お願い。今日だけ考えてみてほしい。 Sehingga di sisi lain Akane mendapatkan kabar buruk nih kalau Yamada tidak bisa menelponnya, dan ia berjanji lain waktu saja. Yang membuat Akane pun pasti kecewa rek. Admin juga nih anjir, orang ketiga ngen. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya di saat Yamada menjadi guru Runa. Namun Runa tidak bisa fokus nih dengan pelajarannya. Akan tetapi saat ibunya datang, ya, perkenalkan ibu Runa. Terlihat ibunya ini seperti menjodohkan Yamada dengan Runa. Terlihat dari sikapnya. Akan tetapi yang digosipin malah tidak mengerti dong. Nah, setelah ibunya pergi, Aita pun bertanya, apakah Yamada kemarin ada yang menembaknya? Sontaklah Yamada bingung, kok bisa tahu nih orang. Ya iyalah, gue kan dukun beranak. Akan tetapi, Aita menganggap kalau Akane yang menembaknya. Tapi sebenarnya Tsubaki lah yang mengungkapkan perasaannya dulu kepada Yamada. Di situ Aita kaget kalau Yamada bilang kalau ia masih mempertimbangkan jawabannya. Dan Aita pun heran nih, bukannya mereka berdua sangat dekat kok malah dipertimbangkan dulu sih. Kemudian Aita memberitahu Yamada untuk segera memberikannya jawaban, sebab jika tidak memberikan jawaban yang jelas, Yamada akan malah tidak populer lagi. Ih, hayu kakak membuat Yamada marah lagi. Ini donat. Donat gue woi. Kemudian kita melompat ke sore harinya saat Yamada menelepon Akane. Ternyata nomornya tidak bisa dihubungin dong. Wah, apakah pertanda diblokir? Sehingga untuk memastikan hal itu, Yamada langsung mengunjungi tempat kerja Akane, yang dimana Bu Shina langsung mengabari Akane dong kalau ada cowoknya. Lalu Akane langsung keluar menemui Yamada dan bertanya apakah Yamada ingin bertemu dengannya. Canda. Enggak kok, beneran, kata Yamada. Dan ternyata soal nomor yang tidak bisa dihubungi itu karena baterai Akane tinggal 3%. Alhasil HP-nya pun ngedrop. Namun tujuan Yamada ke sini untuk meminta maaf soal kemarin, dimana ia tidak bisa menepati janjinya. Namun Akane tidak keberatan kok, dan tidak penting lagi sebab ia sudah membicarakan itu kepada Maeda. Lalu di situ Akane bertanya apakah ada hal yang membuat Yamada murung di hari ini. Yamada pun bilang tidak murung kok, tapi Akane ngerti kalau Yamada murung.
Namun saat dipikir emang bener sih, sebab tidak ada energi, suara pelan, tidak banyak omong, itu adalah kepribadian Yamada dari dulu. いつもの山田はこう、今日の山田はこう。 Kemudian Akane menceritakan kalau akhir-akhir ini ia mendapatkan perlengkapan baru dari game FOS. Akan tetapi saat ia ingin menunjukkannya kepada Yamada, Yamada tidak pernah login ke gamenya lagi. Sebab ia ingin menunjukkan pedang yang bagus yang ia dapatkan. Sehingga Akane akan menunjukkannya dengan cara menggambarnya di tangan Yamada. Lalu Akane menyemangati Yamada nih supaya tidak murung terus. Sebab ia tahu dan ia berharap Yamada menjadi Yamada yang misterius seperti sebelumnya. Lalu Yamada menceritakan juga nih kenapa dirinya tidak banyak bicara. Sebab ia takut mengatakan hal yang salah. Dan ia juga tidak bisa membaca perasaan orang lain. Dan juga ia sering tidak mengerti candaan teman-temannya, yang menyebabkannya hanya menjadi orang yang membosankan. Akan tetapi Akane menceritakan kalau Yamada sering membalanya kok dengan cara yang cerdik juga, yang membuatnya pun menyukainya. Meskipun ia jarang sekali berbicara, tapi Akane tahu kalau Yamada selalu memperhatikannya dan juga mengawasinya. Selain itu, Yamada juga sering membantu mereka saat kesulitan, dan semua itu Yamada sering lakukan kepadanya. Sehingga Akane menyebut Yamada bukan orang yang membosankan kok, dan ia serius mengatakan hal tersebut. Kisah 13. Cerita berlanjut di malam itu, Tsubaki sedang menunggu Yamada untuk mendapatkan jawaban tentang perasaannya. Lalu mereka berdua pun bertemu. Tapi Tsubaki sudah tahu yang akan terjadi selanjutnya, yaitu Yamada akan menolaknya. Untuk itu Tsubaki menceritakan kalau ia menyukai Yamada sejak 1 TK. Ya enggak lah rek, 1 SMP maksudnya. Dan ia sangat mencintai Yamada. Namun ia tahu kalau hari ini adalah hari terakhir ia mencintainya. Sehingga ia bersyukur nih tidak berpura-pura tidak menyukainya lagi. Lalu Tsubaki juga menyatakan kalau dirinya menyukai Yamada dari cara bermainnya di dalam game, lalu kedewasaannya, dan juga saat Yamada memandang keluar jendela. Sontaklah Yamada kaget. Lah ngapain ngeliatin orang, lihat di luar jendela doang. Tapi Tsubaki bilang kalau ia berpikir Yamada sangat tampan saat berpose seperti itu. Dan banyak hal lainnya yang Tsubaki suka darinya. Sampai-sampai membuat Yamada kaget dong. Kelakuan apapun, sifatnya apapun yang ia miliki, semua disukai oleh Tsubaki. Maka dari itu Tsubaki menyatakan kalau cintanya lebih dari seseorang yang pernah menyintainya. Sebab ia menyukainya lebih dari apapun. Dan Tsubaki menyatakan hal itu sambil menangis. 私が一番山田くんのこと好きだったと思うんだよね。私が世界で一番見えない。 Namun meskipun ia tahu akan ditolak, tapi ia lega telah mengeluarkan semua unek-uneknya. Lalu Yamada pun memberikannya jawaban nih kalau ia menolak cintanya. 答えられません。 Namun Tsubaki salfok dong dengan gambar di tangan Yamada. Dan saat dilihat, ia tahu dong karakter tersebut. Dan Tsubaki tahu juga siapa yang menggambarnya, yaitu orang yang suka dengan Yamada. だね。 はい。 Nah, setelah tahu cintanya bertepuk sebelah tangan, Tsubaki pun menangis nih. Dan Yamada berterima kasih kepadanya yang telah menyintainya. Tapi ia tidak bisa menerima cintanya sebab ia tidak memiliki perasaan yang sama dengannya. Nah, setelah itu Tsubaki pun izin pulang nih. Tapi malah kepentok dong, jir. Karena kacamata Tsubaki sedang rusak. Namun saat Yamada menawarinya untuk mengantarkannya pulang, Tsubaki menolak dan meyakinkan kalau ia baik-baik saja kok pulang sendiri. Dan itulah malam yang tak akan Tsubaki lupakan seumur hidupnya. そういうとこ大好きだったよ。 Kemudian kita beralih ke Akane yang sedang siap-siap untuk pertemuan Glued. Singkat cerita, Akane pun sudah sampai nih dan bertemu dengan mereka bertiga saja.
sebab Yamada sedang sibuk memikirkan ujian pendaftarannya dan bilang akan menyusul. Namun Akane tidak apa-apa kok setelah mendengar kabar tersebut, sebab ia kemari hanya untuk makan daging saja. Lalu saat mereka masuk ke dalam rumah makannya, Pak Kamota bilang kalau temannya yang mempunyai tempat ini nih, dan ini dia orangnya. 鎌田さんお顔が広いんですね。ご無沙汰してます。井上、商売の方は順調なの？おかげ Tak hanya pemilik tempat ini, melainkan banyak teman-teman yang lain dong. Dan semuanya itu orang-orang penting, yang membuat mereka bertiga hanya bisa melongo nih melihat orang dalam Pak Kamota. Lalu di dalam, mereka pun merasakan rasa daging yang mahal nih di restoran ini, yang membuat mereka pun sampai ada yang menangis. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan datangnya makanan mewah lagi, yang berasal dari teman-teman Pak Kamota yang memberikan mereka. Admin juga pengen woi. Sontaklah mereka semua sangat senang nih, sehingga mereka semua menikmati hidangannya. Dan diselingi mereka sambil canda gurau. ルナも今のメンバーで変わらず。変化を恐れるな。レビは俺が焼いた。エータうざい。 Kemudian kita melompat saat Yamada datang menyusul mereka. Dan mereka bertiga menyambut Yamada nih dengan senang hati. Tapi Yamada tidak melihat Akane dong. Lah kemana bang? Ya ternyata Akane mabuk berat re. Ya, Pak Kamota menjelaskan dan meminta maaf karena dirinya menyuruh Akane mencicipi sake yang diberikan kepadanya tadi. Tapi Akane malah meminumnya terus-menerus dong. Alhasil ia pun tepar deh. Dan saat Akane mabuk itu lebih menyeramkan daripada bertemu dengan setan, kata Runa. Sehingga di situ Runa menyerahkan Akane kepada Yamada untuk mengantarnya pulang. Dan terpaksa deh Yamada menurut saja. 遅いぞ山田。すんません。 Lalu kita melompat saat di tengah perjalanan. Di situ Yamada membelikan Akane minuman dingin. Dan Akane mulai sadar nih kalau dirinya tadi mabuk berat. Lah kok tahu gue haus? Kata Akane. Lah lu ngomong sendiri anjir tadi. Di situ Akane meminta maaf nih. Namun karena hari sudah malam, Akane malah menyuruh Yamada untuk pulang. Sebab takut ada kenapa-kenapa. Tapi sebaliknya woi, lu ntar kenapa-napa. Sebab banyak orang yang mabuk termasuk Akane itu sendiri. Kepiasing. Akan tetapi di tengah jalan tiba-tiba sepatu cincin Akane tersangkut di batu bata. Namun karena masuknya terlalu dalam, terpaksa deh Yamada harus mengambilnya. Nah setelah berhasil mencopot, Yamada memakaikan sepatu itu ke kaki Akane. Tapi terjadi kecanggungan di antara mereka berdua. Sehingga saat pulang Yamada lupa dong menggandeng tangan Akane. Tapi bohong, ya di situ mereka berdua pun pulang sambil bergandengan tangan. Dan singkat cerita, sesampainya di apartemen, Yamada pun pamit pulang nih dan mengucapkan selamat malam kepada Akane. Namun Akane masih memiliki unek-unek dong, sehingga ia menahan Yamada untuk pulang dan tiba-tiba bertanya, apakah Yamada menyukainya? Waduh. Ya admin kaget nih, Yamada menjawab ini dong. バレたか。 足に触れる手が。 Ketahuan dong katanya, yang artinya Yamada benar-benar jatuh cinta kepada Akane. Nah sebelum Yamada pergi, Akane meminta Yamada setelah ia bangun besok, apakah ia boleh menelponnya, karena ia takut kalau ini hanyalah mimpi. Dan tiba-tiba Yamada menghampirinya nih dan langsung memeluknya, lalu berjanji kalau ia besok pagi akan menelponnya. Dan keesokan harinya, Yamada pun terbangun nih, lalu menelpon Akane sesuai janjinya.
Lalu di kelas, Maeda salting dong melihat Akane yang sudah jadian dengan Yamada. Tapi ia juga tersindir nih karena hanya dialah yang sekarang menjomblo kayak admin. Namun di waktu itu temannya bilang kalau temannya gagal menjadi wanita dewasa yang mencintai seorang laki-laki di bawah umur mereka. Yang membuat Akane tersindir nih, sebab hubungannya seperti itu, yang membuat beban pikiran di kepalanya. Dan seperti orang pacaran seperti biasanya, mereka sering bertemu nih dan nongkrong bersama, tapi dengan beban wanita dewasa di kepala Akane. Namun di situ pembicaraan Akane membuat Yamada ngantuk dong, dan Yamada bilang kalau ia hanya fokus kepada mulutnya yang bertaring itu, yang membuat Akane sangat imut dong. Kepincing. Dulu gak bahaya tak Yamada menggoda kayak gini. Nah setelah itu soal wanita dewasa sudah tidak menjadi beban pikiran Akane lagi nih. Tapi Yamada masih kepo dong dengan pembicaraan Akane sebelumnya, sehingga Akane menjelaskan secara to the point kalau dirinya ingin berjalan bergandengan tangan bersama Yamada. Lalu mereka pun pulang bersama. Dan itulah akhir dari anime Yamada-kun to level 99 episode 13, dan anime kali ini pun tamat. Shadaqallahul adzim. Waduh, gak kerasa nih udah tamat rek. Waduh, maaf banget. Semoga aja video ini gak ada masalah. Amin ya robbal alamin. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Next episode kalian minta apa rek? Admin turutin. Ya kalian komen aja di bawah anime apa gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye rek. ルナも今のメンバーで変わらず。変化を恐れるな。レビは俺が焼いた。エータうざい。山田だ。遅いぞ山田。すんません。